Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Rizky dan Nizar akan menjelaskan mengenai penyebab konflik, bentuk-bentuk atau jenis-jenis konflik. Lalu Nizar akan menjelaskan tentang integrasi sosial, bentuk-bentuknya dan faktor penyebab integrasi sosial. Baik, kalau begitu yang kami mohon izin kepada buat Mini juga untuk menjelaskan di video ini. Kalau gitu mulai dari saya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu konflik. Konflik merupakan sesuatu hal atau kegiatan yang dihasilkan manusia yang berakibat ruginya materi ataupun non materi. Nah, lalu penyebab konflik itu ada 4. Yang pertama itu ada perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kepribadian, dan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu misalnya seperti kita yang dimana dari zamannya mungkin seperti industri uap berubah menjadi industri mesin, yang dimana hal ini itu disebabkan adanya perubahan zaman yang begitu cepat sehingga menyebabkan adanya konflik. Lalu yang kedua itu ada konflik antar individu, yang dimana penyebab perbedaan antar individu. Nah, seperti misalnya ada seorang kakak yang sedang berantem memperebutkan mainan, tapi karena perbedaan antar individu tersebut akhirnya menyebabkan konflik. Lalu yang ketiga itu ada mengenai konflik perbedaan kepribadian, seperti misalnya perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya, ataupun perbedaan yang menyebabkan konflik, seperti misalnya perang antar suku, perang antar ras, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah perbedaan kepentingan, yang dimana perbedaan kepentingan ini diakibatkan oleh perbedaannya tujuan atau kepentingan yang menjadi tujuan suatu kelompok, seperti misalnya terjadi konflik antara buruh upah dengan perusahaan, seperti itu. Nah, lalu jenis-jenis konflik itu ada banyak ya teman-teman. Nah, seperti misalnya konflik antar rasial atau konflik antar ras, konflik antar negara, konflik antar individu dengan individu, konflik kelompok dan kelompok, konflik antar ras, konflik antar generasi, konflik antar kelas, konflik di sekolah, dan sebagainya. Bahkan ada juga konflik konstruktif dan juga destruktif, seperti itu. Nah, lalu untuk materi selanjutnya itu tentang integrasi akan dijelaskan oleh Nijar. Silakan untuk Nijar. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa sih bentuk-bentuk integrasi sosial. Jadi bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama ada normatif, fungsional, dan koersi. Lalu ada bentuk normatif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua bentuknya itu ada fungsional. Integrasi ini terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada koersi, yaitu bentuk integrasi sosial yang dimana adanya sebuah pemimpin yang mana bisa mengatur koersi tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu adapun faktor mempercepat atau memperlambat integrasi sosial. Yang pertama itu ada besar kecilnya kelompok. Jika kelompok itu kecil dan kemudian itu anggotanya itu lebih sedikit. Nah, di situ pun anggota kelompoknya itu lebih mengenal satu sama lain, dan di situ integrasi pun cepat terbentuk. Lalu jika kelompok tersebut besar, maka anggotanya itu kan lebih dominan banyak. Oleh karena itu tidak mengenal satu sama lain, maka itu pun integrasi sosial lambat untuk terbentuk. Lalu yang kedua ada homogenitas. Lalu jika homogennya tinggi lalu majemuknya rendah, itu integrasi sosialnya itu lebih cepat terwujud dibanding dengan homogennya yang rendah lalu majemuknya yang tinggi. Integrasi sosialnya itu malah susah kebentuk. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Nah, dalam integrasi sosial, komunikasi itu sangat penting ya teman-teman, karena jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka integrasi sosial juga pun akan melambat. Jika integrasi kita bagus atau baik, maka integrasi pun akan cepat terbentuk. Lalu yang keempat Lalu yang terakhir ada mobilitas geografis. Nah, di sini tuh
mobilitas geografis itu, jika mobilitas geografisnya tinggi, maka itu kan dominan tuh banyak orang yang masuk keluar masyarakat itu kan, maka integrasi sosialnya itu susah kebentuk. Nah, jika geografis mobilitasnya itu kecil, maka orang-orangnya itu tidak keluar masuk ke dalam masyarakat, maka integrasi sosialnya itu lambat untuk masyarakatnya itu lambat untuk integrasi. Lalu adapun faktor pendorong integrasi sosial, yang pertama itu adanya sikap toleransi. Lalu ekonomi berjalan dengan baik. Lalu ada kalau misalkan integrasinya, faktor penghambat integrasinya itu tidak ada rasa toleransinya kepada sesama antarumat budaya. Mungkin itu aja. Baik, mungkin dari kelompok kami seperti itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin membuat menonton tidak nyaman. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami Rizky Rizar pamit undur diri dari kelas F1. Bye bye.